seperti ini, Yesus mau iman kita tetap kuat kepada Tuhan. Saat seperti ini kesetiaan kita, iman kita tahan uji, tahan banting untuk mengiring Tuhan. Dan melalui ayat ini Tuhan Yesus memberitahukan satu pengajaran iman, satu pengertian iman, satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana agar di masa sulit ini kita bisa semakin bertumbuh, kita bisa semakin kuat, kita bisa semakin tahan menghadapi sesuatu. Alkitab katakan di ayat 1, kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katakan amin. Salam sahabat Bethlehem, saya Marlin Hutajulu. Tuhan membuatmu selalu berhasil. Selamat datang di channel Bethlehem Tabga yang hebat ini. Terima kasih kita ketemu lagi. Dan terima kasih bagi saudara-saudara yang telah mensubscribe channel ini. Tuhan membuatmu berhasil. Bagi yang belum, relakan hatimu mengklik subscribe, lonceng, like, dan komen. Mari kita bangun channel ini untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat menikmati. Salam Bethlehem. Terima kasih Bapak. Menikmati kehadiranmu.
bersyukur kepada Tuhan. Tuhan membawa kami ada di rumah-Mu beribadah, memuji, meninggikan Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menolong kami, memberkati kami melewati masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, keadaan yang sukar ya Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hari ini hamba berdoa ya Tuhan, bagi seluruh umat-Mu yang ada di rumah-Mu beribadah memuji nama-Mu. Berkatilah dengan kuat kuasa-Mu, dengan keajaiban-Mu, dengan berkat-berkat-Mu, dengan pertolongan-Mu yang luar biasa ya Tuhan. Engkau berkati orang-orang tua kami semua Tuhan. Kami doakan Opung Vincent, Doli dan Boru. Tuhan, Kau berkati keluarga Malau dengan kasih setia-Mu. Biarlah kesehatan, kekuatan yang dari Tuhan menyertai seluruhnya kami jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Berkati dengan pertolongan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau makan minum dari firman-Mu. Firman itu kekuatan buat kami. Firman-Mu itu benar-benar makanan buat kami. Tuhan, urapilah hamba-Mu, urapi kami semuanya Tuhan. Penuhkan hati kami dengan roh hikmat, roh pewahyuan dan pengertian Tuhan. Engkau ajari hamba-Mu berkata-kata Tuhan. Beri hamba-Mu bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang membuat kami kuat ya Tuhan. Biar ketika firman-Mu diberitakan, semua yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu memberkati kami dengan sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami akan memberi persembahan kami yang pertama. Kami mau beri dengan penuh sukacita. Kami mau beri dengan penuh kegembiraan Tuhan. Berkatilah setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap bisnis kami dengan berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini dengan iman kami berkata, dalam Yesus kami diberkati, dalam Yesus kami dipulihkan, dalam Yesus kami diperbaharui. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami berterima kasih. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Salam, silakan duduk. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari yang di gereja kita beri tepuk tangan yang meriah. Saya ucapkan selamat beribadah juga buat saudara-saudara yang di rumah yang mengikuti ibadah kita ini secara online. Doa dan harapan kita bersama, Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua dengan berlimpah-limpah, memberkati kita semua dengan kesembuhan, dengan mujizat-mujizat yang dari Tuhan. Katakan amin. Baik, kita akan memberi persembahan kita yang pertama. Kita siapkan dengan baik dan kita akan ucapkan deklarasi persembahan. Mari kita angkat persembahan kita dengan tangan kanan kita. Kita beri yang terbaik pada Tuhan. Dengan penuh sukacita kita ucapkan deklarasi persembahan. Dua, yang oleh darah Yesus aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai firman-Nya, Amsal 3 ayat 9-10, lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat pujian, kita berikan persembahan kita kepada Tuhan.
yang dikasih oleh Tuhan Yesus, sekali lagi salam. Saudara, kita doakan untuk pelayanan online. Hari ini kita belajar siaran langsung lewat Facebook. Kita berdoa biarlah semua sahabat-sahabat seberapa yang mengikuti dari Facebook, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Kemudian saudara, kita doakan pelayanan online kita agar jadi berkat, yaitu doa pagi setiap hari. Doa pagi setiap hari dilayani oleh banyak hamba-hamba Tuhan. Kita buka mulai jam 4 pagi. Yang kita doakan banyak orang-orang yang kerja setelah corona ini, supaya Tuhan tolong pekerjaannya, Tuhan berikan rezeki yang dari Tuhan. Kedua, yang kita doakan pedagang-pedagang, supaya pedagang-pedagang yang berusaha pagi-pagi bekerja cari nafkah diberkati Tuhan. Dan yang ketiga, yang kita doakan orang-orang sakit. Orang-orang sakit kita harapkan pelayanan online doa pagi kita bisa masuk ke rumah sakit saudara yang dikasihkan, karena saya pernah opname di rumah sakit Elizabeth. Pagi-pagi itu kalau diputar radio, ada ayat dibaca, ada nyanyi satu lagu aja, itu buat orang-orang sakit sangat luar biasa. Amin saudara. Jadi kita serahkan kepada Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kita semua, katakan amin. Hari ini kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 18. Kita akan baca bersama-sama ayat 1 sampai ayat 8. Kita belajar satu bagian penting di masa corona ini. Temanya doa yang dijawab Tuhan. Biarlah kita minggu-minggu ini, bulan-bulan ini banyak berdoa, belajar berdoa lagi kepada Tuhan, dan kita belajar bagaimana doa kita dijawab oleh Tuhan. Katakan amin. Amin. Baik, kita baca ayat 1 sampai ayat 8 secara bersama-sama. Nanti kita ulang ayat 1 dan ayat 7. Mulai Yesus mengatakan suatu perumpamaan. Apakah Bapak Ibu sudah dapat? Kalau sudah dapat, baik yang di rumah-rumah, mari kita baca bersama. 2, 3, ya. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Ayat 1 kita baca 2 kali lagi. 2, 3, ya. Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekali lagi, Yesus menegaskan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 7, sekali lagi 2, 3 ayat.
tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berdoa kepadanya? Dan adakah Dia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Katakan amin. Bapak Ibu yang saya hormati di dalam Kristus Yesus, dari firman Tuhan yang sangat-sangat hebat ini, firman Tuhan yang sangat-sangat familiar bagi orang Kristen ini, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus ingin memberitahukan kepada kita bagaimana supaya di masa sulit, di masa sukar, kita keluar sekarang tidak bebas lagi. Orang tua yang berusia 70 tahun, baru-baru ini kami ketemu dan berdoa sama. Dia berkata begini, Pak Pendeta, sejak saya lahir belum pernah ada penyakit yang seperti ini. Kita tidak boleh keluar, kita tidak boleh salaman, kita tidak bisa kemana-mana. Anak-anak harus dijaga di masa sulit yang seperti ini. Lalu dia katakan, ekonomi pun terganggu, orang tidak bisa kerja, orang tidak bisa jualan, kedai tidak bisa dibuka, hampir kita tidak bisa hidup dan makan. Saat-saat seperti ini, Yesus mau iman kita tetap kuat kepada Tuhan. Saat seperti ini, kesetiaan kita, iman kita tahan uji, tahan banting untuk mengiring Tuhan. Dan melalui ayat ini, Tuhan Yesus memberitahukan satu pengajaran iman, satu pengertian iman, satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana agar di masa sulit ini kita bisa semakin bertumbuh, kita bisa semakin kuat, kita bisa semakin tahan menghadapi sesuatu. Alkitab katakan di ayat 1, kita harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katakan amin. Saudara, Alkitab katakan Yesus menegaskan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa saya secara pribadi dengan keluarga, istri dan anak-anak, bahwa Bapak Ibu secara pribadi, Bapak Ibu bersama keluargamu, kata Alkitab, supaya kau tahan menghadapi semuanya, kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita harus rajin berdoa terus menerus siang malam kepada Tuhan. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus banyak berdoa. Ketika memulai masuk masa corona, saudara, hanya satu yang Tuhan gerakkan di hati. Dorong seluruh anak-anak Tuhan, seluruh jemaat untuk mau menyisikan waktunya berdoa minimal 1 jam 1 hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, besok lusa kita tidak tahu, tapi percaya tidak ada pesta yang tidak akan berakhir. Amin saudara. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Cuman ketika masalah itu diselesaikan, kita ditemukan Tuhan, ada dalam anugerah Tuhan. Karena itu dengan iman saya dorong kita semua, berilah waktumu, sisihkanlah waktumu berdoa kepada Tuhan minimal 1 jam tiap-tiap hari kepada Tuhan. Minimal 60 menit engkau beri waktu berdoa, engkau beri waktu bernyanyi, engkau beri waktu menyembah Tuhan untuk meninggikan Tuhan. Katakan amin. Hari ini kita akan belajar 3 poin tentang doa. Yang pertama, poin yang pertama, apa itu doa? Kenapa kita harus berdoa? Berdoa. Mungkin sejak kita sekolah minggu, waktu kita ibadah youth, waktu kita ibadah biasa, kita udah sering mendengar. Tetapi biarlah hari ini kita diingatkan lagi, apa itu doa? Dalam catatan saya ada 3. Yang pertama, saudara, doa artinya kita patuh kepada Tuhan. Itu yang pertama. Ada sebuah buku doa ditulis di situ. Doa artinya adalah kita patuh kepada firman Tuhan. Ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, kita datang beribadah memuji Tuhan, artinya kita
kita patuh pada Tuhan. Kita berkata amin. Amin artinya ya, demikianlah Tuhan, aku akan lakukan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang yang hatinya betul-betul ingin patuh pada Tuhan, yang hatinya ingin akan firman Tuhan, Alkitab katakan pasti dia suka berdoa. Katakan amin. Tetapi orang yang biasa membangkang, orang yang tidak mau patuh, kalau dengar firman Tuhan masuk kanan keluar kiri, dia dengar ya amin, tapi dia lupakan pergi. Percayalah, orang yang seperti itu kata Alkitab, dia tidak suka berdoa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita suka berdoa, hari ini yang pertama, belajarlah tanamkan di hatimu. Katakan, Tuhan, aku mau patuh padamu. Aku mau patuh pada firman-Mu. Aku mau patuh pada gereja. Aku mau patuh pada gembala. Aku mau patuh pada pekerjaan Tuhan. Ketika kita benar-benar ingin patuh, saudara, tanpa disuruh, Roh Kudus akan mendorong kita masuk berdoa kepada Tuhan. Dan kepatuhan itu akan melahirkan kepedulian. Yang kedua, saudara, doa itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan pada manusia yang telah menerima Yesus. Setelah kita terima Yesus, kita hidup baru, kemudian kita bertobat kepada Tuhan. Tuhan memberikan satu hak istimewa buat kita, yaitu berdoa. Amin, saudara. Dengan berdoa, kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan. Di dalam doa, kita bisa curhat kepada Tuhan. Di dalam doa, kita bisa menangis pada Tuhan. Di dalam doa, kita bisa bermohon kepada Tuhan. Di dalam doa, kita bisa memuji-muji Tuhan. Kenapa? Karena doa itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan kepada saya sebagai hamba Tuhan. Doa itu adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan buat Bapak Ibu untuk kita datang pada Tuhan. Dan Alkitab berkata, Yesus sangat senang kalau kita gunakan hak istimewa yang kita miliki itu. Katakan amin. Sedih rasanya hatinya Tuhan. Tuhan bilang, bapak ini, ibu ini, anak gadis ini, ku kasih hak istimewa, tetapi nggak mau digunakannya. Hari ini Bapak Ibu, gunakanlah hak istimewamu untuk berdoa, memuji-muji Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga di poin 1, saudara, doa adalah berkat besar yang Tuhan berikan kepada orang beriman. Siapa di sini orang beriman? Bisa angkat tangan? Amin. Siapa di sini orang percaya? Bisa angkat tangan, saudara? Kita semua orang beriman. Kita semua orang percaya. Bapak Ibu, berkat besar yang Tuhan beri. Yang pertama, yang terbesar itu keselamatan. Kita terima Yesus, kita diampuni, kita dibaptis, kita bertobat, kita masuk surga. Amin, saudara. Itu mujizat yang terbesar. Setelah itu berkat yang besar, saudara. Tuhan memberi kita doa. Kenapa? Karena lewat doa kita bisa menciptakan perkara-perkara besar. Bisa bilang amin. Lewat doa, manusia oleh anugerah Tuhan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang besar. Masalah-masalah yang rumit di dalam hidup kita itu bisa diurai seperti mencari benang di dalam semak belukar, mencari jarum di semak belukar, saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita mau berdoa, biar serumit apapun bisa diurai. Katakan amin. Kalau orang Batak bilang rudut tak rudut. Ada keluarga hidupnya rudut, nggak pernah aman suami istri. Selalu ada perperangan di situ. Mau makan perang, mau minum perang, mau masuk kamar mandi perang. Dibilang Pak Pendeta, rumah kami ini selalu perang. Bagaimana mendamaikannya?
Satu caranya, beri waktu berdoa. Bisa bilang amin. Karena doa bisa mengurai rumah tangga yang rundut, juga mengurai pikiran yang rundut. Apakah Bapak Ibu pernah ngalami punya pikiran kacau balau? Pening kepala, pening. Udah suntuk aku. Pernah ngalami gitu, amin saudara. Kenapa gak suntuk? HP-nya hilang, kaos kakinya dimakan tikus. Amin saudara. Yang itu apa? Dia masak telur dadar, taruh di meja, mau makan siang udah habis. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk mengurainya berdoa. Karena doa itu berkat yang besar. Bisa bilang amin saudara. Bukan cuma itu, doa bisa menyembuhkan hati yang panas. Orang kalau panas ambil S2 taruh di dada, semakin panas saudara yang dikasih. Tetapi kalau kita sertai dengan doa, panas hati bisa diredahkan, emosi bisa diredahkan. Bukan hanya itu, sakit penyakit pun bisa disembuhkan oleh doa. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di hatimu, di tanganmu, di hidupmu, Tuhan telah memberi berkat yang besar, yaitu berdoa. Katakan amin saudara. Kata Alkitab, mujizat itu tidak jauh, rezeki itu tidak jauh, tidak perlu backing. Pujian berkata, dia hanya sejauh doa. Bisa bilang amin? Rezeki hanya sejauh doa. Kalau ada jualan kita yang gak laris, Bapak Ibu gak usah cari dukun, gak usah bikin anak gadis digantung lehernya mutar-mutar jadi pelaris. Amin. Karena ada orang pelarisnya itu ada buntelan-buntelan, diikat, ditaruh di keranjang duit, diikat. Apa itu Bu? Ini jaga uang ini Pak, katanya. Gak usah. Kita punya doa. Bisa bilang amin? Itu yang pertama. Apa doa? Doa itu tanda kita mau apa tak? Dua itu hak istimewa. Tiga itu Yang kedua, kita mau belajar apa fungsi doa. Kenapa kita harus berdoa? Fungsi berdoa, kata Lukas 18 ayat 8. Saya baca begini katanya. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Saudara, yang kedua, fungsi doa adalah menurut Lukas 18 ayat yang ke-8, doa itu membuat iman kita, doa itu membuat hati kita selalu siap di hadirat Tuhan. Bisa bilang amin. Doa membuat hati, membuat iman kita selalu standby di hadirat Tuhan. Kita akan selalu siap melayani Tuhan. Terlalu sering kita mendengar orang yang tidak berdoa begini. Bukan aku tidak mau melayani Pak Pendeta, tapi aku nggak siap. Timotius berkata, hai hambaku, siaplah engkau mempertanggungjawabkan keselamatan, penebusan, kematian Yesus di kayu salib untuk menebus hidupmu kapanpun, baik waktunya baik, baik waktunya tidak baik, baik kau makan punya banyak makanan, baik kau tidak punya makanan. Tapi supaya hati kita selalu siap, iman kita selalu siap, Alkitab katakan doa yang membuat itu selalu ada. Katakan amin. Saudara, di rumah saya kepala rumah tangga, saya suami, saya bapak dari anak-anak. Salah satu yang jadi pergumulan adalah ketika keluarga itu tidak siap melayani Tuhan. Itu sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah kebenaran, kami selalu ada doa pagi. Kalau ada yang lambat bangun, gak apa, kita gak marah, kita gak hukum, kita bangun.
bangun berdoa. Kalau ada pun doa kesehatan, kita bilang, you jangan kemana-mana, kau berdoa dulu. Kenapa? Supaya dia sepanjang hari siap. Amin, saudara. Kenapa banyak orang, kenapa ada pelayan-pelayan yang tidak siap menghadapi apa-apa yang sulit? Karena dia nggak memberi berdoa. Saudara, Alkitab mengajarkan, banyak hamba Tuhan mengajarkan, banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Itu sebabnya saudara, dengan iman Bapak mau tekun, sekalipun mungkin ditertawai, mungkin diejek, mungkin tidak dibaca, Bapak akan kirim WA, Bapak beritahu, sudahkah engkau berdoa 1 jam hari ini? Dari 150 jemaat, Bapak beriman minimal 20 pun, oh iya saya diingatkan gembala, itu sudah syukur dan puji Tuhan. Bisa bilang amin, saudara yang dikasih Tuhan. Sebab kalau Anda tidak memberi waktu berdoa khusus, engkau tidak siap. Ini new normal, kita belum tahu bagaimana bentuknya. Amin, saudara. Bagaimana semuanya nggak mudah. Ada orang yang ketakutan, ada orang yang begini. Tetapi supaya kita siap, apapun yang terjadi, saudara, berilah waktumu berdoa kepada Tuhan. Bisa bilang amin, Bu? Kasih waktumu doa. Ada pujian Pentakosta lama berkata, zaman sekarang berjagalah. Ada banyak berita sini sana yang menakutkan. Kemarin dia masih hidup, pagi-pagi udah lewat. Amin. Lewatnya kalau pas tidur lewat lumayan. Ini ditabrak becak langsung lewat. Ada yang mati cuman karena tengoknya tikus, mati dia. Saudara yang dikasih, saudara, kita supaya siap. Bisa bilang amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita, Yesus Kristus. Sambil lambaikan, bilang sama sebelah, banyak berdoa supaya kau siap. Bisa bilang amin? Sekali lagi kita berdoa, ada berkat khusus. Waktu Wuhan selesai corona, kota Wuhan, itu mereka beri penghormatan kepada para dokter-dokter. Betul ya? Perawat-perawat yang berjuang. Waktu itu seluruh dunia masih Wuhan yang kena corona. Di kampung kami, di Cina sana. Amin. Itu gitu selesai, angka coronanya turun. Itu mereka disambut seperti pahlawan. Dan memang mereka pahlawan. Bisa bilang amin, saudara. Di Indonesia kita berdoa supaya corona ini betul-betul habis. Saya yakin para dokter, perawat yang sekarang jadi pahlawan kita pun rindu mengakhiri perawatan corona ini. Amin, saudara. Jangan sampai tidak ada ending dari corona ini. Kita di gereja, saya bilang sama ibu gembala, kita berdoa setelah semua nanti balik normal, new normal, berdoa, ibadah. Kalau ada duit kita kumpuli pelan-pelan. Untuk apa? Bagi sembako lagi? Enggak. Kita mau kasih berkat kalau Tuhan izinkan. Kalau ada yang mendengar di sini, jangan sombong, telinganya jangan ditutup, cuman dipegang biar nggak terbang. Kita mau kasih penghargaan buat WL selama masa corona. Oh, itu nggak mudah. Melayani secara online, nggak ada jemaat, saudara. Hari Jumat itu datang jam 7.30. Setelah datang berdoa dulu 1 jam, renungan firman, kemudian latihan. Selesai latihan udah setengah 10. Setengah 10 jam 10 malam baru rekaman untuk ibadah minggu pagi. Bukan gampang. Ada Bu Roli, dia jauh dari Amplas sana. Ada Renita itu jauh di Singapura sana. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan itu bukan gampang. Saat itu orang gak peduli, datang ke gereja pun gak mau, melihat pun gak mau. Saya lihat mereka, saya lihat. Itu sebabnya ketika biarpun aku tidak khotbah, aku tidak ikut latihan, usahakan hadir, minimal menemani. Kadang-kadang puji Tuhan, ada yang kirim bandrek, kadang-kadang. Tapi seringkali air putih pun tidak turun. Saudara yang dikasih Tuhan,
tapi mereka sukacita. Bisa bilang amin, saudara? Loh, masa itu gak gampang? Pagi-pagi Dimas kuliah, udah kuliah online, sore dia harus kerja cari makan, dia harus makan, dia mahasiswa, malam dia harus latihan sampai jam 11 malam, mau pulang kos sudah ditutup. Kita gantung lagi di pastor. Amin, saudara. Saudara, itu bukan pengorbanan kecil. Kenapa bisa? Karena ada doa. Selalu Bapak bilang, apapun kita berdoa. Karena doa membuat hati kita selalu siap. Daud pernah berkata dalam pujiannya, hatiku siap, ya Allah, hatiku siap. Bahkan bukan hanya melayani Tuhan, membangunkan fajar pun, kata Daud di Mazmur 108, hatiku siap, ya Allah. Amin, saudara. Maukah hatimu siap melayani Tuhan? Oh, sekarang tidak mudah, saudara, tidak mudah. Saya senang beberapa jemaat sama saudara memberi G2000. Kita bisa pasang wastafel, kita bisa beli ini beli itu, ada semua untuk keperluan new normal, bukan murah. Kita nggak bisa bikin extra collector, kita nggak bisa kasih tahu apa-apa. Yang satu saja kita berdoa kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, jemaat-jemaat Bethlehem itu jemaat-jemaat yang hebat. Kita beri tepuk tangan yang meriah pada Tuhan. Bisa bilang amin, saudara. Ada 1, 2 selalu telepon, Pak, apa yang kita siapkan untuk new normal? Aku bilang kita bikin ini. Tolong Pak, ini ada uang 300.000, ambil. Besoknya apa lagi Pak, ini ada. Tolong Pak, ini ada uang 1 juta, tolong diambil. Gunakanlah untuk pekerjaan Tuhan. Saudara, orang-orang yang seperti kita harus syukuri dan terima kasih. Bisa bilang amin, saudara. Itu sebabnya saya sebagai hamba Tuhan selalu dorong, nanti kalau kita punya duit, amin ya, mudah-mudahan besok langsung ada duit. Bukan gampang menari jam 11 malam. Amin, saudara. Menari jam 11 malam. Menari, bukan gampang. Waktu aku besuk Pia, aku bilang, Pia, kau datang nari ke gereja, izinnya Pak, nanti kubawakan kau surat lurah. Amin ya, supaya camat di Jalan Tangkol ini menyetujui gitu. Maunya aku Pak, katanya, kapanpun aku siap. Bener ya, bener. Jadwal ya, di jadwal. Itu nggak mudah. Masa-masa sulit melayani nggak mudah. Bisa bilang amin. Ada haleluya. Tapi sekarang masa sulit belum selesai. Saya mau dorong kita semua, mari bertekunlah melayani Tuhan. Bisa bilang amin? Halo, bisa bilang amin? Itu tidak mudah. Ini satu pergumulan kita, pelayanan online 2 pagi. Semalam rekaman Pak Ray, Michael, Pano, Ibu Mary. Aku bilang kita berjuang, kita kerjakan dengan segenap hati. Amin ya, kita kerjakan. Bilang pemain musik, pendeta yang gak tahu nyanyi, kalian ganti nyanyi. Tapi yang tahu nyanyi, suruh dia nyanyi sendiri. Ibu Mary bisa nyanyi sendiri, Pak Ray bisa nyanyi sendiri, Michael bisa nyanyi sendiri, Pano bisa nyanyi sendiri, si Marlin tidak bisa nyanyi sendiri. Amin, saudara. Pendeta-pendeta luar, kita harus rekaman sungguh-sungguh. Saudara, kita sedang berdoa. Kalau ada, kita lagi cari sponsor untuk cetakkan brosur. Karena doa pagi, kita akan doakan jadi berkat bagi banyak orang. Amin, saudara. Kita mau bikin brosur, saudara, untuk rumah sakit. Tiap doa pagi, kita terbeban mendoakan orang-orang sakit. Amin. Ada Pirngadi, ada Malik, Teguh Murni Teguh, amin ya. Rumah sakit Siloam, rumah sakit Kolombia, semua rumah sakit. Karena online itu bisa semua. Nanti kita minta hubungi teman-teman di luar kota. Ayo bagi nih brosur. Pagi-pagi buka YouTube, berdoa, dan kita doakan. Kita rindu ke depan, kita mimpikan banyak orang-orang disembuhkan oleh Tuhan. Amin, saudara yang dikasih. Tapi perlu ada orang-orang yang siap untuk melayani. Bisa bilang amin? Amin. Apakah saudara semangat? Amin. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan, katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir,
bagaimana agar doa kita dijawab oleh Tuhan. Saya pun belajar dari firman. Bukan berarti doaku selalu dijawab, tapi ada dua kata Alkitab. Bagaimana kita belajar sama-sama supaya doamu dijawab, supaya mimpiku dan mimpimu dijawab, doa Indonesia dijawab, doa banyak orang dijawab. Katakan amin. Yang pertama saudara, ayat 1 Lukas 18. Doa itu dijawab oleh Tuhan kalau kita doakan dengan terus menerus, tanpa putus-putus. Bisa bilang amin. Katanya begini, Tuhan Yesus mengatakan satu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara, doa yang dijawab adalah doa yang dinaikkan terus menerus. Doa yang dinaikkan siang malam. Doa yang dinaikkan bertalu-talu. Doa yang dinaikkan dengan tidak jemu-jemu. Doa yang dinaikkan terus menerus tanpa henti-henti. Katakan amin. Apapun yang Anda butuhkan, apapun yang kita rindukan, percayalah, Yesus yang kita kenal di Alkitab ini, Yesus yang kita sembah, Yesus yang lahir di Bethlehem, Yesus yang mati di kayu salib, pasti menjawab doa yang dinaikkan secara terus menerus. Bisa bilang amin. Naikkan siang malam, lagi dan lagi, lagi dan lagi, lagi dan lagi. Tuhan pasti jawab dengan kuasanya yang luar biasa. Katakan amin, saudara. Persis seperti Lukas 18 ayat 2, kalau bisa ditampilkan sampai ayat 6, saudara. Di Lukas 18 ayat 2 sampai ayat 6 ditulis, ada seorang ibu janda yang punya persoalan besar. Mungkin sama dengan kita persoalannya. Punya kesulitan yang amat besar, punya pergumulan yang amat berat, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang dia tidak sanggup menyelesaikannya. Dia sudah tahu kalau dihubungi backing-backingnya pun gak bisa, kalau dikumpulkan semua uangnya pun tidak bisa selesaikan. Tidak ada yang bisa selesaikan kecuali satu orang, hakim yang lalu. Akhirnya saudara, dengan iman, ibu janda ini jumpai hakim yang lalim itu. Dia bilang, Pak Hakim, tolong belalah perkara. Gak ada yang bisa selesaikan kecuali kau. Lurah tak bisa selesaikan, orang kaya tak bisa selesaikan, hanya Pak Hakim yang bisa. Pak Hakim ini lalim, nggak takut orang, nggak peduli dengan orang. Dia diam, dia peduli, dia usir ibu ini. Tapi ibu ini, saudara, Alkitab berkata, dia datang hari ini, nggak dibenarkan, besok dia datang lagi, lusa dia datang lagi, dia datang hari Senin jumpai hakim, dia jumpai lagi hari Selasa, dia jumpai lagi hari Rabu, dia jumpai lagi hari Kamis, dia jumpai lagi hari Jumat. Ada hari-hari dia jumpai pagi, dia jumpai siang, dia jumpai malam. Ayat yang ke-6 mencatat, hakim itu berkata, sekalipun aku tidak takut sama siapapun, tapi ibu janda ini selalu datang menjumpai aku. Kalau ku biarkan ibu janda ini begitu, pasti dia akan menyerang aku. Daripada aku diserang oleh ibu janda ini, aku akan bela dia, aku akan jawab doanya. Kalau kakinya yang buntung, akan kutumbuhkan kakinya. Katakan amin, saudara. Sama seperti hakim yang lalim itu, begitulah Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah. Bisa bilang amin. Alkitab berkata, dia akan berlaku seperti hakim yang lalim. Yang kau minta itu memang sulit, kata Tuhan, tapi karena kau terus menerus memintanya, aku akan menjawabnya. Bisa bilang amin. Waktu kita dulu mau beli tanah di sini, saya bilang kepada jemaat, waktu kita tempuli, kita bangun gereja 2 lantai, nggak 1-2 yang mencibir, nggak 1-2 yang menjelekkan, bahkan sampai ada satu pelayan
itu sangat mengejek. Dia bilang, aku mau lihat gereja yang 2 lantaimu itu, katanya. Sambil matanya keluar sebentar, dimasukkannya lagi. Amin, saudara. Kita diam. Karena Alkitab berkata, mintalah, pasti akan diberi. Bisa bilang amin? Bapak Ibu, adakah kau susah hari ini? Minta pada Tuhan. Doakan pada Tuhan. Adakah kau punya kerinduan anak-anakmu diubah oleh Tuhan? Minta pada Tuhan. Dia akan membenarkan. Kata Alkitab, carilah, maka engkau pasti ketemu. Sekalipun hakim itu lalim, kita pasti akan dibenarkan Tuhan. Katakan amin. Yang berbahagia kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, yang terakhir, bagian ketiga, doa kita dijawab kalau kita mau saling mendoakan dan mau mengaku dosa. Kita baca ayat terakhir, Yakobus pasal yang kelima, ayat 16. Setelah ini nanti ada satu ayat bonus menjadi berkat buat kita. Yakobus 5 ayat 16. Mari kita baca sama-sama. Ini doa yang dijawab. 2, 3, ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Ya, cukup. Katanya karena itu hendaklah kamu saling mendoakan. Bisa bilang amin. Dan mau mengakui segala dosa, mau mengakui segala salah, maka kamu akan dijawab, kamu akan disembuhkan. Saudara, doa yang dijawab kedua, kita mau saling mendoakan. Pak, Bu, jangan kau egois. Jangan kau berdoa hanya untuk dirimu sendiri. Berdoalah untuk orang lain. Bisa bilang amin. Efesus 6 ayat 18 dan 19, Paulus bilang begini, berdoalah juga untuk aku sebagai hamba Tuhan, sebagai pemberita Injil, supaya kepadaku diberikan keberanian untuk menyampaikan berita Injil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kau mau doamu dijawab, jangan kau egois doa untuk diri sendiri, tapi dengarkanlah firman Tuhan. Berdoalah untuk hamba-hamba Tuhan, berdoalah untuk gembalamu, berdoalah untuk hamba Tuhan, berdoalah untuk pemimpin-pemimpin gereja yang mengerti, katakan amin. Yang kedua, berdoalah untuk pelayan-pelayan yang berjerih payah melayani Tuhan. Yang ketiga, berdoalah untuk orang tua, untuk ayah dan ibu kita, berdoa untuk keluarga kita. Kita terbeban buat dia agar dia diberkati Tuhan. Yang berikut kata Alkitab, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara, berdoalah buat Indonesia, buat presiden, buat gubernur, buat wali kota atau bupati, karena Tuhan yang memilih mereka. Katakan amin. Yang berikut, saudara, berdoalah untuk keselamatan jiwa-jiwa. Biar tiap-tiap hari ada jiwa-jiwa yang bertobat, yang menerima Yesus. Berdoalah buat pelayanan-pelayanan Injil, buat orang-orang yang berkhotbah, orang-orang yang melayani di televisi, badan-badan misi, misionaris-misionaris yang ada di ladang-ladang sulit, di daerah-daerah yang sulit. Kita doakan mereka. Saudara, kalau itu kita doakan dengan baik, Alkitab katakan doa maka dijawab Tuhan. Bisa bilang amin. Kita tutup dengan ayat bonus, Mazmur 42. Bukan Mazmur, Ayub. Ayub 42 ayat 10. Setelah ini kita selesai. Ayub waktu itu bergumul setengah mati. Pergumulannya, adakah kita yang seberat Ayub? Baik teman-teman yang ikut secara online, adakah pergumulan seberat Ayub? Kita tahu pergumulan Ayub, amin saudara. Semua ontanya habis, lembunya habis, kambing dombanya habis, 10 anaknya mati sekaligus. Istrinya mengejek dia, dia kena sakit lebih parah dari si corona. Semua melepuh, hartanya habis, nggak ada sisa.
Nggak ada sisa. Saudara yang dikasih Tuhan tapi hebat, doa Ayub dijawab. Kenapa dijawab? Karena dia mau berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Bisa bilang amin. Kita baca ayat 10. Kuat-kuat, 2, 3 ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Bisa bilang amin? Bagaimana doa Ayub dijawab? Dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Bukan hanya berdoa, dia betul-betul mencintai sahabatnya. Bisa bilang amin? Misalnya saya punya sahabat Bapak Renita. Saya doakan Pak Butar-Butar, Pak Renita. Bukan hanya aku doakan dengan kasih. Aku mengasihi dia. Aku rindu dia berhasil. Sampai hati kita seperti itu, dengar baik. Apapun doamu akan dijawab Tuhan. Jangan berdoa sekedar kamuflase. Kita bilang, Tuhan berkatilah Pak Togar di bibir, tapi di hati kita maju gak maju biarkan. Ada nggak cuma gitu? Memang keras kepala itu Tuhan, tapi didoakan. Kan susah. Saudara jangan. Kita rindu hari ini doamu di gereja ini dijawab Tuhan. Bisa bilang amin. Di Matius 18 Yesus bilang begini, kalau ada 2 orang saja, kata ayat 18 dan 19, mau sepakat saling mendoakan, apapun yang didoakannya pasti jadi. Maukah kita bersepakat? Mari kita berdiri sama-sama. Saya undang pelayan-pelayan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan, segala kemurahan, segala anugerah-Mu yang luar biasa. Biarlah berkat-Mu mengalir atas kami, kebaikan-Mu mengalir atas kami Tuhan. Berkati kami mau berdoa, kami mau menyembah Engkau Tuhan, kami mau meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkatilah hamba-Mu, seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh pelayan-pelayan, seluruh jemaat-jemaat. Tuhan, Kau berkatilah Tuhan. Biarlah kami berdoa kepada Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, kami mau memuji nama-Mu. Biarlah pujian ini menjadi doa kami. Kabulkanlah Tuhan dalam nama Yesus. Ku bawa hidupku.
menit untuk berdoa bagi sahabat-sahabatmu. Kita semua tadakan tangan. Doakanlah orang tuamu sekarang dari gereja ini. Doakan hamba Tuhan. Doakan gembalamu. Kita doakan pemerintah. Kita doakan beberapa teman seiman kita. Mari semua tadakan tangan. Tutup mata. Kita praktekkan firman. Mari mulai berdoa. Buka suaramu sekarang. Bapa, di dalam nama Yesus, dengan menadakan tangan, kami berdoa buat orang tua kami Tuhan. Berkatilah ibu kami, berikan kekuatan, kesehatan yang dari Tuhan. Berkatilah keluarga kami masing-masing Tuhan. Engkau berkati di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat hamba Tuhan, buat gembala kami. Tuhan, Kau berkati dengan kuasa. Berkati pelayan-pelayan, berkati jemaat-jemaat semua, istimewa orang-orang tua di gereja kami. Tuhan, Kau berkati Tuhan. Kau berkati teman seiman kami kanan kiri. Berkati Tuhan. Kami sungguh-sungguh mendoakannya. Bapa, di dalam nama Yesus, berkati pemerintah kami. Berkati bangsa dan negara kami. Kami doakan jiwa-jiwa. Selamatkanlah Tuhan. Selamatkan pemuda-pemuda, generasi milenial. Tuhan, Kau selamatkan di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu dan seluruh jemaat-Mu. Dengan menadakan tangan, beri kami karunia berdoa 2 jam saja tiap-tiap hari Tuhan. Gerakkan kami, ingatkan kami untuk kami berdoa merendahkan hati pada Tuhan. Pagi ini Hamba mohonkan berkat bagi seluruhnya kami, baik yang secara online, berkati dengan luar biasa. Kami akan memberi persembahan kami yang kedua. Kami mau beri korban ucapan syukur. Kami mau beri persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan, kami mau tekun memberi Tuhan. Tuhan, berkati persembahan kami, berkati pekerjaan jemaat. Berikan semua jemaat-Mu hikmat untuk bisa bekerja keras, bekerja, berjuang Tuhan, agar tidak ada yang berkekurangan Tuhan. Ajar kami memberi kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan dulu. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, ucapan syukur kita, persepuluhan kita akan antarkan ke depan. Dan sebelum kita antarkan, kita akan mengucapkan deklarasi persembahan kita. Mari Bapak Ibu, kita boleh angkat persembahan kita ucapkan deklarasi persembahan kita. 2 ya. Oleh karena Yesus, aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan kata-Ku yang terbaik, dan aku percaya sesuai firman-Nya. Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Lumbung-lumbungku akan diisi penuh limpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kita naikkan pujian, kita antarkan persembahan kita ke depan.
Baiklah Bapak Ibu, jemaat yang dikasih Tuhan juga yang di rumah, sebelum kita akhiri ibadah kita dengarkan beberapa pengumuman yang baik. Yang pertama kita ucapkan terima kasih buat Pak Gembala, buat firman Tuhan hari ini. Pak, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Juga kita ucapkan selamat datang buat Bapak Ibu yang baru pertama hadir selama masa Corona, dan juga yang baru pertama dari tempat ini. Mungkin ini ada bibi baru kedua ya, sama temannya. Selalu Tuhan Yesus memberkati, Bi. Juga tadi ada Pak Putar lebih muda, Pak Putar lebih tua juga ada, dan Pak Re yang memang sudah langganan. Jadi kita ucapkan Bapak Ibu, boleh terima kasih Tuhan hadir bersama-sama beribadah di tempat ini. Juga Bapak Ibu jemaat yang masih beribadah di rumah, untuk sama-sama kami undang minggu depan kita boleh sama-sama beribadah di tempat ini. Kalau kita mungkin nanti sudah hadir semua sampai 150 orang, mungkin kita akan pakai balkon supaya tetap jaraknya bisa terjaga. Berikut Bapak Ibu, hari Senin kita tetap ada doa di tempat ini, doa pelayan. Kami harapkan seluruh pelayan, juga Bapak Ibu jemaat untuk boleh sama-sama hadir di tempat ini. Hari Senin kita berdoa korporat di tempat ini. Dan hari Selasa Bapak Ibu kita ada ibadah keluarga. Nanti ada channel YouTube-nya, Bapak Ibu boleh mengikuti di rumah, atau mungkin Bapak Ibu boleh bergabung 2 atau 3 keluarga yang berdekatan bersama-sama untuk ibadah keluarga secara manual. Dan hari Kamis kita tetap ada FC di rumah masing-masing melalui online. Dan Bapak Ibu, dan minggu depan kita ibadah sama tempat ini, gelombang 1 jam 8 dan gelombang 2 jam 11 siang. Mungkin itu saja pengumuman kita. Mari Bapak Ibu jemaat yang di rumah yang juga tempat ini, kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Nanti di akhir pujian saya undang Bapak Utasoi untuk menutup dengan doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kemurahan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, memberkati kami Bapa yang di surga. Di penghujung ibadah kami ini Tuhan, Engkau masih memberkati kami Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan dengan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus yang telah disampaikan Tuhan, yang mengajari kami Tuhan untuk tetap berdoa Bapa yang di surga. Bapa, mampukan kami Tuhan, beri kekuatan bagi kami Tuhan, agar firman-Mu Tuhan untuk berangkat Tuhan Yesus dan bertumbuh di dalam hati kami, di setiap keluarga kami Tuhan, pribadi kami dan jemaat di tempat ini Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami juga berdoakan Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Berkati Bapa yang di surga, berkati Tuhan, urapi Bapa yang di surga, pakai lagi lebih Tuhan Yesus yang baik. Berkati Tuhan Bapak Gembala kami itu Bapa yang di surga,
surga, kami juga Tuhan mendoakan seluruh pelayan-pelayan Tuhan Yesus yang telah melayani Tuhan di ibadah kami ini Bapa yang di surga. Di pujian Tuhan Yesus, musik Tuhan Yesus, aset Tuhan, pendekatan Tuhan Bapa yang di surga, Kau berkati Tuhan. Urapi lagi Tuhan Yesus, berkati Tuhan setiap rencana-rencana kami seluruh pelayan Bapa yang di surga, Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan Yesus ya Tuhan. Kami juga Tuhan mengucap syukur atas seluruh jiwa-jiwa Tuhan yang ada di tempat ini untuk beribadah Tuhan. Maupun Tuhan yang beribadah di rumah Tuhan melalui online Bapa yang di surga. Kami percaya Tuhan Yesus, hadirat-Mu Tuhan turun atas kehidupan kami Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami Tuhan mendoakan Tuhan pemimpin-pemimpin rohani kami Bapa yang di surga. Engkau berkati Tuhan Bapak Pendeta Niko, Tuhan Yesus yang baik. Engkau berkati Tuhan pakai lagi lebih kuat Tuhan Yesus yang baik untuk melayani Tuhan Engkau Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami juga mendoakan Bapak Hadir Andreas Tuhan Yesus yang baik, Gembala kami raya Bapa yang di surga. Berkati Bapa yang di surga, berkati Tuhan seluruh gembala-gembala takbir Bapa yang di surga. Engkau berkati Tuhan organisasi GBI Tuhan. Engkau berkati Bapa yang di surga, pakai lagi Tuhan organisasi menjadi anak-Mu Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa yang di surga. Engkau berkati Tuhan Yesus keluarga Bapak Gembala kami dan pastor Tuhan di tempat ini. Engkau pakai lagi Tuhan Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami juga Tuhan mendoakan Tuhan bangsa kami, bangsa Indonesia. Engkau berkati Tuhan bangsa kami Tuhan Yesus. Engkau Tuhan pulihkan bangsa kami Tuhan dari COVID-19 Bapa yang di surga. Engkau berkati Tuhan seluruh tim medis Bapa yang di surga yang menangani COVID Tuhan Yesus yang baik. Engkau pakai lebih Tuhan. Engkau beri kekuatan Bapa yang di surga. Engkau berkati Tuhan Bapak Presiden kami Tuhan Yesus yang baik. Engkau berkati Tuhan menteri-menteri, gubernur Tuhan Yesus, bupati, wali kota, camat, lurah Bapa yang di surga. Engkau pakai lagi lebih Bapa yang di surga. Beri Tuhan hikmat bagi mereka Tuhan untuk melayani kami bangsa Indonesia, rakyat Indonesia Tuhan Yesus, untuk mensejahterakan kami rakyat Indonesia Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami Tuhan Yesus mendoakan Tuhan agar seluruh jemaat-Mu Tuhan setia beribadah Tuhan seluruh minggu Bapa yang di surga, dan beribadah Tuhan online sepanjang minggu ini Tuhan Yesus yang baik. Kami Tuhan untuk berdoakan Tuhan seluruh usaha Tuhan, ekonomi jemaat-Mu Bapa yang di surga. Engkau tumbuhkan Bapa, Engkau berkati Bapa yang di surga. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, Engkau pulihkan Bapa yang di surga. Terima kasih Bapa yang di surga. Kami Tuhan mendoakan Tuhan agar Tuhan Yesus virus corona Tuhan, vaksinnya Tuhan ditemukan Bapa yang di surga. Agar Tuhan virus ini Tuhan lenyap Tuhan dari kehidupan kami Bapa yang di surga. Kami mohon kemurahan-Mu Bapa yang di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang di surga, kami Tuhan mendoakan Tuhan di kota Yerusalem. Diberkatilah Engkau Yerusalem, diberkatilah lumbung-lumbung, diberkatilah tembok-tembok, damai sejahtera turun atasmu. Diberkatilah bangsa kami, diberkatilah kota kami, diberkati keluarga kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah kami ini, sebelum kami pulang Tuhan, kami angkat tangan kami dan menerima berkat melalui hamba. Terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat kasih sayang, anugerah, dan mujizat-mujizat yang besar dari Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat persekutuan dan pengurapan dari Allah Kudus. Pasti memberkati imanmu dan keuanganmu, memberkati sekolah dan perkuliahan, memberkati usaha dan perekonomian, dijadikan ekonomi di
memberkati. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu saudara-saudara yang secara online. Jangan lupa ikutilah ibadah doa pagi dari channel YouTube kita, ibadah keluarga dan seluruhnya. Bagi Bapak Ibu yang sudah mensubscribe, kami ucapkan terima kasih. Yang belum, monggo di subscribe dan bagilah channel ini agar menjadi berkat. Amin.